Yang betul yang mana sih? Anggota sujud itu 7 atau 8? Karena di sini disebutkan 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari-jari kaki, berarti 6. Lalu Rasulullah mengatakan jidat, tapi ini hidung yang ditunjuk. Ini ada 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, bahwa aku bersujud, ala sab'ati, atas 7 a'dhumi, tulang. Apa saja? Ala jabhati, yaitu atas jidat atau batuk. Wa asyara biyadi ila anfihi, tapi Rasulullah pas mengatakan jidat itu memberikan isyarat anfun atau hidung. Jadi saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, yaitu jidat. Nah, jidatnya isyarat ke sini. Lalu waliyadaini, 2 tangan, warukbataini, dan 2 lutut, wa atrafil qaddamaini, dan ujung-ujung telapaan, delamaan, ya, keduanya. Coba kalau kita hitung ya, ini kalau di hadisnya ada sab'ati, 7, tapi kenyataannya di sini 8. Yang betul yang mana sih? Anggota sujud itu 7 atau 8? Karena di sini disebutkan 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari-jari kaki, berarti 6. Lalu Rasulullah mengatakan jidat, tapi ini hidung yang ditunjuk. Ini ada 8, ya. Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai masalah anggota sujud. Pertama, masalah jidat sama hidung, itu yang terpenting, karena ini ada perbedaan. Menurut madhab Syafi'i, wajib jidatnya ini nempel ke tanah, wajib jidatnya. Kalau ada yang menutupi sedikit, makruh. Ketutupan kabeh nggak sah. Jadi saya sujud pakai imamah ini, kok ketutupan semuanya begini, nggak sah. Ya. Lalu disunahkan juga membarengkan atau antara jidat sama hidung. Jadi ini ono sujud, jidatnya harus kena, hidungnya itu diupayakan juga kena tanah, itu sunnah, nempel. Ngapunten, iki sing bangil, Pak. Sing pesek ngono masih didesek-desek gak geduk sih anu. Ya. Jadi sunnah. Ya. Lalu madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu boleh memilih. Jidatnya tok nempel itu sah, hidungnya tok nempel itu sah. Ya, salah satu itu madhab Hanafi. Madhab Hambali harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya, jidat sama hidung harus nempel. Makanya madhab Hambali ini diikuti oleh saudara-saudara kita yang di Saudi Arabia, Pak. Untung dukono irungi bangil-bangil. Jadi masih bisa, ya. Nah, oleh karena itu ngapunten, kita tadi sholat pakai masker begini, ya. Nah, bagaimana sholat itu supaya pas,
kalau pakai masker, ya. Karena sholat tidak ada udzur pakai masker itu makruh. Ya, tidak ada apa-apa umpamanya ya, nggak sakit, nggak ada pandemi dan seterusnya, kok pakai masker makruh sholatnya. Nah, ketika sholat kita upayakan hidungnya ini diperlihatkan. Jadi paling tidak di sini, paling tidak, ya. Jadi paling tidak begini, ya, diturunkan supaya hidungnya kelihatan. Terus nanti kalau sujud hidungnya kena, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ragu, takut karena ini masih pandemi, takut nanti menularkan atau tertular penyakit, boleh dinaikkan hidungnya, tidak diperlihatkan. Sing penting matanya kelihatan. Jangan sampai ditarik sampai mata sini, nanti gak kelihatan nanti, ya. Jadi ada hadis la dororo wala diroro. Jangan sampai memudaratkan diri sendiri juga memudaratkan orang lain. Ini kalau masih penyakit, pandemi atau wabah nemen Pak ya. Nah ini ditutup itu boleh, ya. Jadi tidak ada yang namanya makruh. Tapi nanti kalau sudah tidak ada penyakit, tidak ada udzur dan seterusnya, kok sik gawe apa masker, ini makruh, ya. Jadi sementara ini masih diperbolehkan, ya. Jadi lalu bagaimana posisi ketika kita sujud, ya, posisi ujung jari yang apa delamaan tadi kodamain itu tidak hanya begini tapi ditekuk ke sana Pak, ke apa kiblat. Jadi sujud itu mendesak ke depan, ya. Jadi didesakkan ke depan sehingga mancat, tapi jangan sampai jauh-jauh begitu. Kita dikasih kesempatan oleh masjid ini sekitar berapa ini? 120 Pak ya, 120. Ya ini kafling kita, jangan sampai melebihi. Kalau melebihi batu gosap atau mendolimi orang lain, ya. Nah, di tempat kita itu ada anak muda ya tidak bentuk gemuk, kalau sujud itu jauh ke sana kayak tua begitu, ya. Ini juga nggak pas, ya. Jadi upayakan desak, terus upayakan perut itu tidak mepet dengan pupu, perut tidak mepet dengan apa paha, ya. Ini. Nah, kalau 120 insya Allah bisa. Tadi yang sebelah saya itu mungkin nggak bisa itu karena mepet anunya apanya itu jaraknya itu. Jadi jaraknya nggak sampai 120, itu kadang-kadang kalau saya nggak bisa. Jadi perutnya itu mepet dengan apa? Bagaimana supaya nggak mepet? Apakah saya harus ke belakang? Nggak boleh, karena di belakang itu sudah haknya orang lain. Kalau haknya orang lain, kita mendolimi itu dosa, ya. Tapi kalau tadi mepet itu hanya tidak baik begitu saja, ya. Jadi kita upayakan apa yang kita punya itu yang kita lakukan, bukan miliknya orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.